Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, jahat dikalahkannya,
hanya mendampingi kita. Mari kita wartakan, nyanyikan pujian Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu Paskah yang kelima ini. Kita semua mengidam-idamkan sebuah rumah yang bagus dan sebuah lingkungan yang menyenangkan, di mana orang-orang saling membantu, saling menghormati, dan meluangkan waktu satu terhadap yang lain. Kita merindukan sebuah kelompok dalam mana kita tidak perlu takut satu terhadap yang lain, tetapi dapat mempercayai setiap orang. Kita merindukan sebuah negeri di mana para penduduknya memperlakukan seorang terhadap yang lain secara sederajat dan saling menghormati. Bukan hanya Anda dan saya yang menginginkan hubungan yang baik di antar manusia, Allah sendiri menghendakinya. Dalam Injil hari ini, Kristus mengatakan, "Aku memberi Engkau membuktikan kasih Allah kepada kami dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar murid-murid-Mu saling mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Tuhan, kasih Tiga, lima, enam. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang
kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menjadikan segala sesuatu baru. Sudilah membaharui dan meneguhkan iman kami, supaya kami selalu tabah menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, Ia bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan pengantaran mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya,
Ya Allah, Rajaku. Ku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya. Ya Allah, Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya. Ya Allah, Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya. Ya Allah, Rajaku. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya. Ya Allah, Rajaku. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Apakah kekhasan agama Kristiani? Apa yang membuat orang-orang Kristiani berbeda dari orang-orang lain, termasuk yang beragama lain? Mestinya yang membedakan adalah gaya hidupnya. Gaya hidup seperti yang dikatakan Yesus dalam khotbah di bukit. Gaya hidup yang menyangkal diri. Gaya hidup kasih yang tanpa syarat juga kepada musuh-musuh kita. Artinya kepada orang yang tidak mengasihi kita, malah membenci kita, maupun yang tidak layak dikasihi, seperti lawan-lawan kita di bidang agama, di bidang politik, maupun lawan-lawan pribadi kita. Itulah kasih yang terwujud pada salib Kristus. ME punya moto "As I have loved you", diambil dari Injil hari ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu. Demikian juga jawaban Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dan pemimpin jemaat di Jerman yang ditangkap dan dipenjara oleh Hitler, pemimpin Nazi, setelah dia ditangkap atas tuduhan bersekongkol hendak membunuh sang Führer itu dengan bom ketika sedang meeting dengan stafnya. Gagasan-gagasan Hitler dan para pendukung Nazi dinilai berlawanan dengan nilai-nilai Injil atau ajaran Yesus. Bom meledak, tapi sang Führer lolos dari percobaan pembunuhan itu. Bonhoeffer dijatuhi hukuman gantung. Ia dieksekusi beberapa minggu sebelum Jerman dibebaskan oleh tentara sekutu, dan Hitler sendiri bunuh diri, sebagaimana kita tahu. Pertanyaan kita, meski sebagai pemimpin umat Kristiani, ia mesti mencintai Hitler. Apakah ketika tali gantungan siap menjerat lehernya, Bonhoeffer
tetap mengasihi dia? Kita tidak tahu. Tapi adalah sah bila kita bertanya, mengapa mesti melawan sang Führer, bahkan ingin membunuhnya, bila benar-benar Bonhoeffer mengasihinya? Apa sebenarnya kasih itu? Saudara sekalian, seorang filsuf Jerman, Nietzsche, pernah mengutuk kasih sebagai perusak dan penghancur peradaban manusia. Kasih, begitu teriaknya, cuma pantas buat mereka yang berwatak lemah dan bermental budak, gampang menyerah dan mau diperlakukan apa saja tanpa melawan. Lembek bagaikan bubur, ringkih seperti daun kering di musim gugur. Padahal, kata Nietzsche, peradaban atau pembangunan atau kemajuan hanya mampu bertahan oleh hati yang setegar baja. Peradaban membutuhkan manusia super, Übermensch bahasa Jermannya, berotak tajam, berotot kukuh, berhati teguh, berkemauan keras, tak kenal menyerah, pantang mengalah. Saudara sekalian, kasih adalah kata yang paling sering diucapkan, tapi juga paling banyak disalah mengerti orang. Kasih sering telah menjadi slogan kering dan pemulas bibir belaka, sudah mengalami inflasi dan devaluasi. Kalau kita meneliti lagu-lagu cinta di Indonesia, lagu pop cinta, kita akan mendengar tentang kasih itu, tentang cinta itu. Lalu tinggal sebagai sesuatu yang emosional dan sentimental semata-mata. Pasif dan fatalistis, sikap menyerah, mengalah, tak berdaya apa-apa. Bila kasih dimengerti seperti itu, maka jangan kita persalahkan Nietzsche bila ia menolaknya mentah-mentah. Saudara sekalian, benar bahwa kasih yang sesungguhnya terwujud pada salib Kristus. As I have loved you. Tapi pada salib Kristus itu, apakah yang sebenarnya kita lihat? Yang kita lihat di sana adalah pengorbanan yang sadar dan sukarela, bukan korban yang tidak berdaya. Yang kita lihat di sana adalah ketaatan yang sebebas-bebasnya, bukan fatalisme yang membabi buta. Yang kita lihat di sana adalah pengampunan bagi para pendosa, bukan toleransi terhadap dosa. Yang kita lihat di sana adalah sikap yang tegar menghadapi penderitaan, bukan sikap terpaksa menerima penderitaan. Yang kita lihat di sana adalah peperangan habis-habisan, bukan sikap menyerah tanpa perlawanan. Itulah kasih. As I have loved you. Kasih itu aktif, tidak pasif. Kasih mengubah nasib, bukan menerima nasib. Penyerahan diri, bukan menyerah. Lemah lembut, tapi tidak lemah. Kasih seperti yang diteladankan Yesus, mengasihi orang berdosa, tapi membenci dosa. Kata-kata yang diulang oleh Paus Yohanes 23, kita harus membenci dosa, tetapi harus mengasihi orang berdosa. Itulah, saudara sekalian, sebabnya Bonhoeffer tidak membenci Hitler sebagai pribadi, namun amat aktif melawan kebijakan-kebijakannya. Boleh jadi ia berdoa bagi Hitler sebagai pribadi, tapi pasti bukan bagi chauvinismenya, menganggap bangsa Jerman, bangsa Arya sebagai bangsa yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Ia berdoa bukan bagi Naziismenya, ekspansionismenya, totalitarismenya. Terhadap isma-isma itu ia melawan terang-terangan. Kasih membuat pandangan dan gaya hidup orang beriman lain daripada yang lazim. Mengapa? Yang lazim dalam pandangan umum adalah kita menuntut orang lain, tapi kasih menuntut diri sendiri. Ketika Yesus mencanangkan hukum kasih, maka yang pertama-tama ia lakukan adalah memberlakukan kasih seperti itu pada dirinya sendiri. Itulah yang terjadi di atas kayu salib. Perwujudan dari kasihnya kepada Allah yang melebihi semua dan kasihnya kepada manusia yang membakar sukmanya. Yang lazim dalam pandangan umum adalah mengorbankan orang lain bila terpaksa demi kepentingan diri sendiri. Kasih sejati sebaliknya, mengorbankan diri sendiri bila perlu demi kepentingan orang lain.
Yang lazim adalah orang mengasihi karena, yang lazim adalah orang mengasihi supaya orang lain membalas kasihnya pula. Sebab tidak mungkin bertepuk sebelah tangan, bukan? Tapi yang tidak mungkin itulah yang justru dilakukan oleh kasih yang sejati. Kasih yang sejati tidak mengasihi karena atau supaya. Kasih yang sejati mengasihi meskipun. Yesus mengasihi kita meskipun kita tidak layak dikasihi. Kita harus mengasihi orang-orang lain meskipun mereka adalah lawan-lawan kita. Disinilah saudara sekalian pertanyaan teolog Jerman lain, Reinhold Niebuhr, menjadi amat relevan. Ia bertanya, mungkinkah kalau begitu manusia mengasihi? Ia sendiri menjawab, egoisme dan egosentrisme manusia membuat kasih yang sejati itu suatu kemustahilan. Apapun yang kita lakukan, ia selalu belum kasih sejati. Setinggi-tingginya ia cuma aproksimitas dari kasih sejati. Tapi bila kasih sejati itu mustahil, yang mungkin adalah semakin mengasihi. Saudara sekalian, seorang wartawan Amerika yang menyaksikan Bunda Teresa dari Kalkuta sedang membersihkan dan membalut luka orang sakit kusta berkata, "Saya tidak akan melakukan hal semacam itu meski orang memberi saya $1.000. $1.000 sama dengan 15 juta rupiah kira-kira. Bunda Teresa menjawab, "Saya pun tidak akan melakukan ini meski diberi $1.000. Tapi saya melakukannya karena kasih saya kepada Tuhan." Saudara sekalian, kasih membuat kita alat-alat atau sarana penyelenggaraan Allah dalam kehidupan orang-orang lain. Kasih kita menjadi saluran melalui mana mereka akan mengalami kasih Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang menderita Hari ini Yesus memperingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata kosong belaka. Marilah kita berdoa kepadanya. Hendaklah umat menjawab, Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kita dan di antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Satukanlah kami dalam kasih. Bagi pelbagai gereja yang mencari-cari kesatuan, semoga pada suatu hari gereja-gereja dapat bersama-sama menyantap satu perjamuan yang dihidangkan oleh satu Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan dan kemerdekaan, serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, bagi kita semua yang berhimpun di sini,
Semoga kita dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih, dan harapan, serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kita berdoa bersama umat wilayah Santo Thomas Becket yang menjadi penyelenggara misa hari ini, yang bersyukur atas penyertaan Tuhan terhadap seluruh umat wilayah rohani, dan mohon rahmat dan kasih Allah agar kebersamaan umat sebagai suatu komunitas basis dapat terus terjaga. Bersama keluarga Supit Welangitan yang berdoa untuk istri Mami Oma, Ibu Sri Endang Astuti Jarwadi yang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa pada tanggal 10 Mei 2022, dan kita berdoa bersama keluarga ini untuk ketambahan usia dari adik Selo Mario Gregorius Supit yang ke-8 tahun tanggal 15 Mei 2022. Kiranya Tuhan memberkati perkembangan anak ini agar dia semakin menyenangkan orang tuanya dan terutama semakin berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Ya Allah, sumber segala harapan, padamu-lah kami percaya. Perbaharuilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan pengantaraan Dia yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Puji syukur nomor 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, harta dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukan
Berdoalah saudara-saudari agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, satukanlah tanda pengorbanan hidup kami ini dengan korban putra-Mu yang tunggal. Semoga karenanya kami semakin rela berkorban bagi sesama dan bagi karya-karya pelayanan gereja. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, benar dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa selain melalui aku, kata Yesus dalam bacaan yang kedua. Karena itu mari kita datang kepada Bapa dengan doa kita menurut kata-kata Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Santo Yohanes dalam bacaan yang kedua berkata, inilah kediaman Allah bersama umat manusia. Allah akan tinggal bersama mereka. Merekalah umatnya dan Dialah Allah mereka. Maka Allah akan menghapus air mata mereka dan maut pun tak akan ada lagi. Tak akan ada lagi perkabungan, tangis dan duka cita, karena yang dahulu sudah berlalu. Maka marilah kita mohon kepada Kristus yang telah mempersiapkan segalanya itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, puji syukur 415. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah Yesus Tuhan kita yang berkata tentang dirinya, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa selain melalui aku." Berbahagialah kita yang menerimanya sebagai santapan dalam perjalanan kita menuju Bapa. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 426.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah memberi kami hukum baru, yakni bahwa kami harus saling mengasihi. Semoga karena makanan sabda dan ekaristi hari ini, kami giat membangun masyarakat baru yang dilandasi kasih dan persaudaraan sejati sebagai cermin Yerusalem baru yang surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat pagi umat yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti perayaan Ekaristi dan beberapa penyampaian dari Dewan Pastoral Paroki pada hari ini. Disampaikan terima kasih kepada pastor paroki yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi bersama umat pada hari Minggu Paskah kelima, Pastor Pitinangon PR, juga kepada para petugas liturgi wilayah rohani Santo Thomas Becket sebagai penyelenggara dekorasi kaum Bapa Unit 3, juga kepada frater, 4 frater yang membantu dalam pelayanan komuni, diucapkan banyak terima kasih pada adik-adik PPA, petugas tata laksana, LC yang sudah menjaga dan mengatur parkir, juga kepada tim Kopsos yang sudah meliput lewat live streaming, serta para petugas lainnya, dirijen, lektor Mazmur dan organis. Juga kepada umat yang sudah hadir bersama-sama dan ikut dalam perayaan Ekaristi, ucapkan banyak terima kasih. Untuk kegiatan pastor pada minggu ini yang terutama yaitu ada kunjungan keluarga di wilayah rohani Santa Ursula pada hari Rabu 18 Mei jam 4 sore, dan diharapkan kepada Ketua Wilayah Rohani untuk mengatur jadwal di wilayah rohaninya, dan ada utusan ke pastoran untuk nanti menjemput pastor untuk mengawal di rumah-rumah umat. Jadi jam 4 sore hari Rabu. Kemudian untuk wilayah-wilayah rohani yang belum memasukkan statistik wilayah agar segera memasukkan ke sekretariat, juga amplop APP yang masih ada segera dimasukkan ke paroki melalui bendahara atau langsung ke pastor paroki. Berikutnya, kalau kita lihat tadi dari waktu pelayanan komuni ada frater. Untuk itu saya mau mengundang sejenak frater perwakilan, Frater Yanto PR. Jadi sebagaimana pengumuman dari pastor paroki pada minggu lalu, bahwa minggu ini mereka ada aksi penjualan hasil kebun berupa tomat. Nanti mungkin ada pengantar singkat, karena pasti aksi ini baru pertama dan akan berkelanjutan. Ya, silakan Frater Yanto. Terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi, Pastor, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan. Kami para frater dari Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng datang ke paroki GPI ini sudah disampaikan tadi dalam rangka untuk menjual tomat. Tetapi bukan cuma menjual tomat, lebih daripada itu. Kedatangan kami tentu masih dalam rangkaian Minggu Panggilan, hendak mengetuk pintu hati kaum muda yang ada di paroki GPI untuk mau menjadi pelayan Tuhan. Perlu kita ketahui di Keuskupan Manado ada 4 seminari. 4 seminari ini dibiayai oleh Keuskupan, diberikan subsidi selama 1 tahun kurang lebih 5,4 M. Dan dalam kegiatan itu, subsidi itu, ada gerakan orang tua asuh yang membantu seminari. Kami tidak mau ketinggalan. Ada lahan seminari yang cukup luas, dan kami menanam bahan makanan, ada tomat, rica, sayur mayur, dan sebagainya. Kesempatan kali ini kami panen tomat, ada kurang lebih 200 kilo. Hari ini kami di sini dan ada paroki Laikit juga yang kami kunjungi untuk menjual tomat. Kami berharap bantuan Bapak Ibu umat sekalian untuk membantu kami, bukan hanya sekedar membeli tomat,
tetapi nilai di balik itu untuk terlibat dalam proses pembinaan para frater, membantu kehidupan kami di seminari. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian, kerjasama, partisipasi, dan donasi dari umat, kami sampaikan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih atas pengumuman ini, juga terima kasih kepada frater. Saya mau menambahkan apa-apa. Tanggal 26 Mei kita akan ziarah ke Poem. Harap diperhatikan bahwa ada koreksi mengenai jadwal misa hari itu. Hari itu dikatakan bahwa hanya ada misa 1 kali di Poem, tapi menurut pertimbangan saya bahwa ada juga ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa jalan lagi, tidak bisa lagi ikut ziarah, tapi diberi kesempatan untuk misa sore jam 6 di sini. Jadi ini untuk misa ini untuk mereka-mereka yang tidak mampu lagi untuk bikin ziarah ke Poem. Jadi kepada yang masih kuat-kuat, haraplah mengikuti ziarah ini, sebab ziarah ini merupakan lambang dari kehidupan kita. Hidup manusia itu sering digambarkan sebagai suatu perjalanan yang jauh dengan suka dan dukanya, dengan kegagalan dan keberhasilannya. Dan bila ada orang yang sudah mendahului menempuh jalan yang sulit dan berbahaya itu, maka akan lebih mudahlah bagi yang lain untuk mengikutinya. Perintis yang telah berhasil itu akan menunjukkan jalan dan memberi dorongan yang kuat, yaitulah Maria. Maka betapa berbahagialah bila akhirnya tujuan perjalanan itu dapat dicapai dengan selamat. Jadi kepada mereka-mereka yang masih kuat-kuat, datanglah berziarah, dan misa hari sore, misa kenaikan akan dibuat secara sederhana dan akan diikuti oleh mereka yang tidak bisa lagi berziarah bersama dengan kita. Itu demikianlah tambahan-tambahan pengumuman. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Puji syukur nomor 700. Hai bangkit pagi, Yesus pahlawan salibnya, anjungkan penjira, dan jangan menyerah, dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Terpujilah Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus selama-lamanya. Amin.